Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farid Alwifi dengan NIM 2042269 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan kepemimpinan transformasi pada Wali Kota Pekanbaru Dr. Firdaus STMT. Sebelum masuk pada inti materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan transformasi atau transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasikan sebuah perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Dalam kepemimpinan transformasional, pertukaran yang terjadi antara bawahan dan pimpinan tidak sekedar pertukaran seperti yang terjadi pada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasi juga melibatkan pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan pengikut atau bawahan. Dengan kepemimpinan transformasi, pemimpin membantu pengikut untuk melihat kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan mereka sendiri demi misi dan visi organisasi atau kelompok. Dengan mengembangkan kepercayaan diri, keefektifan diri, dan harga diri pengikut, diharapkan pemimpin mempunyai pengaruh yang kuat pada tingkat identifikasi, motivasi, dan pencapaian tujuan pengikut. Adapun karakter pada pemimpin transformasi ini yaitu yang pertama, visioner. Pemimpin transformasi haruslah visioner agar dapat memprediksi kondisi yang ideal bagi perusahaan mereka yang sebelum merencanakan perubahan demi mencapai visi tersebut. Yang kedua itu menginspirasi. Perubahan harus dilakukan dengan disertai perubahan pemikiran, pola pikir, dan perilaku secara bertahap. Inilah alasan mengapa pemimpin transformasi harus dapat menjadi inspirasi, memberikan teladan yang etis, empatis, tulus, optimis, serta berwibawa. Dengan menunjukkan atribut positif tersebut, akan secara otomatis menginspirasi para pegawai yang berada di sekitarnya dan memudahkan terlaksananya perubahan yang diperlakukan. Yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi. Tujuan para pemimpin transformasi adalah untuk menciptakan perubahan yang positif. Oleh sebab itu, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Yang keempat yaitu berpikiran terbuka. Para pemimpin dituntut untuk memiliki pemikiran terbuka terkait metode baru yang diusulkan. Para pemimpin harus berusaha untuk tidak bersikap konservatif atau skeptis. Yang terakhir yaitu progresif. Suatu yang transformasi melibatkan adanya perubahan dan peningkatan atau pada dasarnya mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, pemimpin yang memiliki tujuan transformasi haruslah bersifat progresif, bersedia menerima gagasan dan praktik terbaik industri yang akan meningkatkan standar dari berbagai aspek. Nah, selanjutnya itu pada inti materi yaitu terkait analisis kepemimpinan transformasi Wali Kota Pekanbaru. Di mana saat sekarang ini yaitu pandemi COVID-19, pemimpin harus bisa memiliki gaya kepemimpinan yang mampu mentransformasi instansi yang mereka pimpin guna tetap terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Perubahan yang terjadi begitu cepat dan signifikan membuat pengaruh besar bagi berbagai bidang di kehidupan, baik dari kesehatan, ekonomi, serta ketertiban dan keamanan, yang mana hal ini merupakan beban dan tanggung jawab bersama dalam mengatasinya. Selaku kepala daerah atau wali kota, Firdaus menyadari kepemimpinan yang dijalankan di masa pandemi COVID-19 ini tidak sama dengan sebelumnya. Banyak kebiasaan dan hal baru yang termasuk kebijakan yang mesti dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah namun juga masyarakat. Wali kota menyebut di masa pandemi ada 3 model kepemimpinan yang dilaksanakannya. Pertama yaitu visioner, di mana kepemimpinan ini dituntut mampu melihat ke depan, membangun mimpi dan mewujudkan apa yang dicita-citakan. Untuk Kota Pekanbaru, Wali Kota sudah mampu mewujudkan Mall Pelayanan Publik atau MPP, guna mempermudah dan mempercepat pelayanan untuk masyarakat. Kedepannya, Pekanbaru juga akan berencana mewujudkan pembangunan Bandaraya Tenayan. Kedua yaitu model kepemimpinan yang harus dimiliki yaitu jiwa entrepreneur leadership, di mana mampu melihat dan merebut peluang menuju kesejahteraan. Implementasi dari model kepemimpinan ini sudah terrealisasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui PMBRW dan Masjid Paripurna. Selanjutnya yaitu model kepemimpinan transformasional.
leadership. Pemimpin yang ditekankan pada wali kota harus mampu memberi motivasi, inspirasi, dan mendorong perubahan. Hal ini ditandai dengan pembangunan budaya digital. Pemanfaatan teknologi digital saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga masyarakat sendiri. Karena menurut Wali Kota Pekanbaru sendiri, percepatan transformasi digital ini terjadi karena sebagian dari akibat pandemi COVID-19 yang juga berlaku untuk digitalisasi ekonomi dan infrastruktur. Selain juga peluang positif, dampak dari COVID-19 adalah ketidaksetikawanan sosial dan budaya inovasi. Karena pandemi COVID ini menyebabkan loncatan 10 kali lebih cepat dari pencapaian rencana di berbagai bidang. Di balik dampak positifnya ada juga beberapa tantangan yang dihadapi pasca COVID-19 oleh Wali Kota Pekanbaru. Tantangan terbesarnya adalah untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Ada 3 fokus perhatian yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tantangan di bidang ini. Antara lain meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan angka kemiskinan, dan menurunkan angka pengangguran. Tantangan selanjutnya, menjaga protokol kesehatan atau prokes dan tetap produktif. Ditekankan minimal prokes 3M yang itu harus dijaga. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, yang menjadi tantangan lain adalah pembangunan manusia atau kualitas hidup, di mana di masa ini pemerintah dituntut bisa meningkatkan kualitas atau ketahanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu juga peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menurunkan kriminalitas. Peningkatan infrastruktur pendukung pemulihan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga di bagian dari tantangan yang dihadapi dari pasca COVID-19 ini. Wali kota juga menambahkan kendali COVID ini berdampak luas untuk semua kehidupan. Namun, ada juga dampak positif yang ditimbulkan yang justru mengalami peningkatan di masa COVID-19 ini. Seperti peningkatan rasa kesetiakawanan dan peduli antar sesama. Pemahaman dan penggunaan IT juga meningkat tajam. Selain itu, inovasi dan kreativitas untuk bertahan hidup meningkat. Yang paling penting juga kesadaran untuk menjaga kesehatan turut meningkat. Di samping juga kemampuan beradaptasi dengan situasi dan keadaan atau perubahan juga meningkat. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.